sini. Selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya yang kini telah kau bawa aku menuju ke sana. Mana Mas? Kita dari patroli di dalam hutan. Di Kita sekarang ini di Tangkahan. Ha. Nah ini gajah dulu gajah liar yang dibawa dari Aceh. Kemudian sudah dijinakkan dan digunakan untuk pengamanan hutan di sini di Tangkahan. di kawasan Tenggel ini Mas ya? Kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Ha. Nah nanti mungkin bisa dilihat juga ada beberapa masyarakat yang ataupun turis bisa mengikuti program patroli partisipatif. Mungkin sebentar lagi Mas bisa lihat juga ini. Ha. Kita mau ke atas dulu ya. Iya Mas. Mas, Yo. artinya patroli ini digunakan untuk apa Mas? Untuk pengamanan kawasan hutan. Oh. Kalau misalnya nanti juga ada gajah liar dari dalam hutan mau keluar, nah ini digunakan juga untuk mengusir kembali gajah liar itu ke dalam hutan. Oke. Oke, Iya, Mas. mari yuk. Di bayang wajahmu ku temukan kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya yang kini telah kau bawa aku menuju ke sana. Oh, ternyata hatimu dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih.
Harus bisa video. Dibayang wajahmu, ku temukan kasih dan hidup yang lama telah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati dan tubuh, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Gajah Sumatera yang ada di Tangkahan ini sekarang merupakan gajah Cina. Dulunya pasti gajah liar, tapi sudah dijinakan dan dibawa dari Aceh ke sini pada waktu kondisi yang tidak aman di Aceh. Kemudian sekarang posisi di sini digunakan untuk patroli pengamanan hutan. Namun mungkin bisa dilihat di sini ada semacam pelananya. Ini digunakan untuk pendidikan konservasi alam. Jadi untuk patroli pengamanan hutan ini masyarakat pun bisa dilibatkan ikut berpatroli, atau mungkin kita bisa katakan patroli partisipatif atau jungle patrol. Nah, untuk pelaksanaan patroli partisipatif ini yang menjadi menarik karena di sini untuk pelaksanaannya melibatkan masyarakat yang datang dan Tangkahan ini dikembangkan sebagai tempat wisata alam yang memang benar-benar melibatkan masyarakat. Kalau kita lihat di sini Tangkahan ini memang di luar kawasan hutan tetapi berbatasan. Di sana tadi ada Sungai Batang Serangan dan di seberangnya Sungai Batang Serangan tempat memandikan gajah itu adalah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, sementara untuk pengembangan wisata alam yang ada di Tangkahan ini kita mengembangkan yang istilahnya memperhatikan histori masyarakat yang dari sekitar sini. Dulu masyarakat sekitar Tangkahan ini semuanya itu bisa dikatakan adalah illegal loggers, tetapi karena zaman berkembang kita mengembangkan pelibatan mereka untuk pemanfaatan hutan, jasa lingkungan itu secara berkelanjutan dengan pariwisata alam, dan akhirnya mereka menikmati di sini. Selain yang menjadi menarik keterlibatan gajah untuk patroli partisipatif tadi, kemudian berkembang juga adanya homestay, kemudian ada juga paket-paket wisata trekking ke dalam kawasan, kemudian ada juga restoran. Nah, ini bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Nah, ini diharapkan dengan demikian masyarakat yang di sekitar sini bisa merasakan menikmati manfaat Taman Nasional secara jangka panjang dan akhirnya mereka akan melindungi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kami juga mempunyai konsep ketika melihat histori dari masyarakat tersebut. Ketika kami membuat atau menyusun desain tapak untuk zona pemanfaatan di Tangkahan ini,
kami mempertimbangkan agar jasa wisata alam bisa dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam lembaga pariwisata Tangkahan ini. Jadi kita zona pemanfaatan itu semuanya kita munculkan dalam zona publik. Jadi memang kita mengantisipasi agar tidak ada zona usaha yang memungkinkan untuk pengusaha besar masuk di sini yang akhirnya nanti bisa bersaing tidak sehat dengan kelompok masyarakat yang ada di Tangkahan ini. Dampak lain mungkin mereka kembali jadi apa ya Mas? Illegal logger ya? Nah pasti kalau mereka program pariwisata yang sudah mereka kembangkan di sini ini menjadi mati tersaingi, mereka akan kembali sebagai illegal logger. Nah itu kan sangat tidak kita harapkan. Pakai begitu. Lembaga Pariwisata Tangkahan itu terbentuknya 19 Mei 2001. Jadi awalnya itu memang semuanya kan illegal logger. Nah, jadi tapi ngelihatnya risiko bekerja dengan mengambil kayu di hutan, jadi dari itu juga masyarakat Desa Namusyalang dan Desa Siserdang ini berpikir, karena dari tahun 30-an mereka sudah mengerjakan itu sampai tahun 2000. Jadi di samping itu kan ada Bukit Lawang. Bukit Lawang itu mereka menjual hutan tanpa menebang. Jadi sebenarnya itu inspirasinya dari situ. Jadi dibentuklah lembaga pariwisata Tangkahan yang memang lembaga masyarakat tanpa ada campur tangan ya? Enggak, tanpa ada pihak lain yang menjadikan itu. Jadi memang betul-betul masyarakat, dari masyarakat memang betul-betul memperdayakan masyarakat lokal. Jadi pihak penginapan yang ada homestay itu semuanya masyarakat, guide-nya masyarakat, semuanya, nggak ada orang luar, harus orang sini. Jadi kenapa kita buat aturan seperti itu? Karena kalau memang nanti bisa investor luar masuk kemari, bisa dia bangun, mungkin homestay yang kecil-kecil ini mati semua. Jadi aturannya kita buat memang betul-betul masyarakat yang mengelola semuanya. Kalau semasa 98 itu kan krisis moneter Indonesia. Tapi di Tangkahan ini enggak sebenarnya. Uang banyak karena di situ rame-ramenya masyarakat menebang kayu di hutan. Tapi uangnya itu kan begitu datang begitu habis, Tapi dengan ditukar kita mencoba dengan pariwisata, ternyata jauh lebih dari pendapatannya jauh. Kalau sekarang ini 7-8 miliar per tahun, Pak. Hasil pendapatan wisata kami. Tanpa merusak kawasan ya, Bang? Tanpa merusak kawasan. Tetap menjual kawasan tapi dengan tidak merusak. Berarti berkesinambungan ya? Berkesinambungan. Dari awal itu, dari terbentuknya Lembaga Pariwisata Tangkahan, kami launching 2006, itu harapannya bagaimana Tangkahan ini bisa di keliling loser ini Tangkahan satu semuanya. Jadi masyarakat sekitar itulah yang mengelola wisata di Taman Nasional. Jadi bukti sudah ada. Masyarakat di sini sukses. 85% masyarakat sekarang hidup dengan pariwisata di Tangkahan yang tinggal di sini. Jadi harapan kita juga bagaimana masyarakat ini bisa semuanya di sekeliling loser ini bisa seperti ini. Jadi hutan lestari, masyarakatnya sejahtera. Karena selama ini memang tentang pariwisata ini, pengembangan pariwisata, aku lihat di loser itu memang sangat minim sekali. Minim sekali. Tangkahan ini pun nggak ada bantuan dari pariwisata menjadikan ini. Hanya bantuan Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, jadi harapan aku ini bagaimana bisa pemerintah itu bisa membentuk lembaga-lembaga kecil, lembaga-lembaga masyarakat di sekeliling Leuser. Jadi mereka juga dapat meningkatkan pendapatan dari sisi pariwisata. Lembaga Pariwisata Tangkahan yang sukses mengelola kawasan hutan Taman Nasional dengan pariwisata tanpa merusak kawasan hutan. Jadi masyarakat bisa hidup, masyarakat bisa sejahtera dari
kawasan hutan Taman Nasional. Masyarakat Tangkahan menantang Ibu Menteri Siti Nurbaya untuk datang ke Tangkahan dan bergabung bersama kami berpatroli di kawasan Taman Nasional. Sekaligus melihat gajah liar yang memang kami manfaatkan untuk daya tarik pengunjung kami.